sky. Lord, I lift your name on Selamat sore Fuse Jakarta. Welcome to Fusion. Saya undang teman-teman semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji dan sembah Tuhan. We wanna give our best only for Him. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. 'Cause you came, Lord. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Mari sama-sama kita mau puji dan sembah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengasihi kita begitu sungguh. Amin. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. We're so glad, Lord. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Come on, everybody. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, it's my debt to pay. And from the cross To the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. We wanna lift your name, Lord. Lord, I lift your name on high. Siapa di sini yang percaya bahwa Allah kita begitu mengasihi kita? Katakan amin. Because He came down from heaven to earth and to the cross just for us. Because He loves us so much. Now we wanna hear the music praising Jesus. It's Billy on the keyboard. Woo! Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Karena hanya Kau yang layak terima segala puji syukur kami. We wanna lift our voice just for you, Jesus. Sekali lagi kita mau dengar musik memuji Tuhan. Eban on Saxon. Mari sama-sama sekali lagi kita nyanyikan buat Tuhan. You came from heaven to earth to show the way. From
tangan kanan dulu. La, sama-sama dong, la. La, 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 la. La, 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 la. La. Ayo. Kita sama-sama mau naikkan pujian ini buat Tuhan. Kau mau semuanya angkat tangan, angkat jempolnya buat Tuhan kita, amin. Yes. Kita mau katakan Yesus kekasih jiwaku. Hey. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku. Mana goyangannya? Angkat jempolnya ya semua. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan lagu pujian. Katakan dengan gendang kita memuji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Dengan gendang, hey. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. La la la. La. Tangannya yuk. La 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 la. Taruh dada ya. La la la. La la la. Yesus, Yesus kekasih jiwa. Mana jempolnya? Ku percaya. Tebus dosaku dari terbitnya matahari. Dia udah mati buat kita. Kita kasih yang terbaik dong buat Tuhan kita, amin. Kuangkat lagu pujian tinggikan dengan gendang yang memuji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Mana nih gerakannya? Ku bernyanyi haleluya. Dengan gendang, dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus. Dengan gendang beneran, dengan gendang beneran. Dengan gendang ku puji kecapi. Ya ikutin gerakan gue ya, sama-sama. Haleluya. Sekali lagi dengan gendang, dengan gendang, dengan gendang. Dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
victory, got victory. Mungkin gue boleh sharing dikit kali ya, 1 menit sebelum kita nyanyi lagu ini. Gue tuh sering banget gue gak ngerti deh mungkin kalian iya atau enggak, tapi gue tuh sering banget ditipu sama iblis. Sering banget ditipu sama si jahat gitu. Kenapa? Misalnya contohnya sebagai pelayan Tuhan ataupun kayak yang melayani di organisasi ini juga bukan berarti gak mempan terhadap dosa gitu ya. Gitu. Jadi kita sering kali-kali berdosa. Kadang-kadang juga kita melakukan hal yang mungkin khilaf mungkin ya, tapi setiap kali gue mau melayani atau setiap kali gue even gue melayani deh, even gue mau berdoa malamnya aja gitu, selalu tuh gue di-condemn gitu, kayak lu pelayan Tuhan ngapain sih dekat-dekat sama Tuhan gitu, lu ngapain sih, lu gak takut dimarahin sama Tuhan, lu tuh dosa lu banyak banget loh, Tuhan tuh maha kudus, lu tuh maha kotor misalnya gitu, dan ngapain lu mendekat kepada Tuhan gitu. Tapi gue tahu itu semua tuh tipuan gitu. Kenapa gue tahu? Karena setiap kali gue akhirnya memberanikan diri gitu untuk kayak I don't care gitu. Gue tetap mau ada sama Tuhan gitu. Gue mau balik lagi nih ke Tuhan. Dan gue start praying. Gue gak merasakan satu condemnation gitu. Atau satu judgment atau misalnya seperti yang kayak gue abis dimarahin sama siapa enggak gitu. Setiap kali gue balik ke kasihnya Tuhan yang gue rasain tuh cuman kasih gitu loh. Yang gue rasain benar-benar cuman hangat. Dan setiap kali itu gue berasa kayak, I'm not worthy, tapi dia tuh gak pernah yang kayak, ngungkit-ngungkit gitu loh kesalahan lu. Dia just say like, I love you gitu, I love you. Dan setiap kali gue balik kepada Tuhan, yang gue rasakan cuma kasih gitu loh. Jadi that's why kenapa gue tahu bahwa itu tipuan dari iblis gitu. Nah gue mau encourage ke teman-teman semua yang ada di sini, kita semua ada di sini, yuk jalan yuk sama Tuhan gitu. Ke depan ini tuh, gak ada yang tahu, semua prediksi apalah, semua segalanya. Kita bisa hidup dalam ketakutan, tapi kita punya Tuhan yang besar gitu. Apapun yang kalian keadaan sekarang gitu, jangan takut untuk balik ke Tuhan gitu. Yang kita perlu cuma bertobat gitu. Bertobat dan balik ke Tuhan. Dan let me present God, God say like, I love you guys gitu. Jadi setiap kali kalian datang, He just say, I love you guys gitu. So yuk let's sing this song. Datang kepada Tuhan, because He's a loving God, He's a loving Father. Dia selalu ada buat kita. Early in the morning, you wait for me to rise, counting down the seconds till I open up my eyes. I hear your invitation. You have been so patient. Lord, this is my reply. I wanna walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you by the quiet water. You fill me with your peace.
me with assurance that you were all I need. I wanna walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you. I wanna walk with you, Lord. I want to know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. Church, sing. Oh, I wanna walk, not just about you. I wanna be with you, not just be loved. I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk, I wanna walk with you. I wanna know you, not just about you. Wanna be with you, not just around you. I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you, sing. Wanna walk with you. I wanna walk with you. I wanna walk. I wanna walk with you. I wanna walk. I wanna walk with you. With you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you, hear you speaking. Ayo semua jemaat saja katakan, I wanna walk and talk with you. Hear you speak. Katakan dari hatimu, keinginan dari hatimu. I just want to walk with you, Lord. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you. I just want to walk with you. Thank you, Lord Jesus. Yes, you are amazing and you are beautiful. You are powerful, God Jesus. Lord, we're thankful for not just tonight. We're thankful for all the opportunity and chances that we can be here tonight to experience God's glory, to experience what God has in store for us through Fusion. Fuse has come a long way. It's been 14 years. And everything is just a beautiful moment. Every moment that we experience with our friends and family and Fuse, at Fuse, in every satellites, everything, Jesus, God has put them there in your life. There is no coincidence.
there is no chances. But everything I believe that God has put them, has put the event, has put anything that you do within Fuse, that you've done in your life, that you've experienced in your life. Not by chances, but it's by God's plan. And His plan never fails. His plan always on time. His plan is the perfect plan for us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for Fusion tonight. Thank you for this wonderful opportunity for us buat semua satellite yang ada di Fuse bisa kumpul di sini. We just do this like once a year. So this is such a beautiful privilege, beautiful moment that we can experience this with our family from other satellites, with all of the leaders, the core teams, headquarters. It's just beautiful. So cherish every moment that we're gonna experience tonight. Especially, we're going to hear the words of God. Semoga setiap firman Tuhan yang akan dibagikan menjadi berkat, akan menjadi benih yang jatuh ke tanah yang subur. Di dalam setiap hati kami bertumbuh menjadi hikmat, menjadi wisdom di dalam kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh bisa kami terapkan, kami menjalankannya dalam setiap apapun yang kami lakukan. I thank you Lord Jesus, thank you again for tonight. Thank you for this wonderful opportunity. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua sama-sama katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang lebih lagi. Just amazing. You may be seated. Alright, oke. Gue bukan yang sharing malam hari ini, but I'm here to introduce our speaker, and I think it's important karena supaya kita sama-sama. Ini bukan seseorang yang asing buat Fuse pastinya, and in fact he's been with us for the first 11 to 12 years of Fuse. Most of you guys sudah kenal juga pastinya. And I think some of the beautiful remarks yang actually udah bantu kita. Fuse itu dulu mulainya kita cuma 5 orang di Permata Hijau gitu. Dan kita bisa grow sampai sekarang. Itu karena I'm pretty sure some of the big parts is because of this person juga. Karena ada satu, kalau motonya dia selalu yang dia ingetin, yaitu adalah esensi over sensasi, right? Itu yang gue rasa semua orang tuh ingat tuh. Dan kalau misalnya ada soal esensi dan sensasi, selalu ingatnya ini orang, gitu kan? And I think itu apa yang membangun Fuse sampai saat ini. We try whatever we do, it's not about the sensation, it's not about the beautiful services, it's not about whatever that we see. Tapi esensinya apa sih sebenarnya yang kita lakuin? Kenapa sih? Dan makanya kenapa thankfully and hopefully kalian semua bisa grow melalui setiap satellite yang ada. And I think that's the essential. Dimana kalau misalnya kita bisa grow bersama-sama dengan our beloved friends and family di setiap satellite kalian masing-masing, it's because of that, right? Dan bukan cuma gitu doang, tadi kita udah ngerasain that beautiful praise and worship. Siapa yang diberkati dari praise and worship? And I gotta say, boleh dong tepuk tangan dulu dong. Mereka itu udah latihan jauh sebelum dari acara ini. They put so much sacrifices and put their time and passion here. And I just have to say di setiap event yang kita jalankan, I think our praise and worship tuh selalu naik level gitu. It just goes up. And you know what? Actually all this itu gak bakal ada kalau misalnya not because of this person juga. Karena he's someone yang benar-benar really, I think one of his big passion is on the praise and worship. So he's the one yang transform and I think basically build the structure, build the foundation of our praise and worship Fuse Life team. And gak lama-lama, I just want to introduce this person. He's basically my brother-in-law, Pastor JJ Simko Putra. Please, kita boleh dong bangkit berdiri dong sama-sama dong. And just give a big clap, give a big warm welcome to JJ.
be seated. Silakan kembali. Berapa banyak daripada kalian sayang sama Tuhan Yesus? Amin. God has been so good. And thank you so much Gary untuk introduction-nya kira lumayan lebay banget deh. But thank you so much and I'm so happy to be here after mungkin 1,5 tahun ya. The last time gue ada di Fuse and it's great honor, great privilege and to see the growth of Fuse tidak stop but it keeps growing and growing and growing dan gue percaya akan ada hal yang lebih besar lagi di musim yang lebih baru lagi. Dan ada suatu revelation, ada conviction, ada tuh promises bahkan buat kita semua. Siapa yang percaya akan hal itu? Amin. Dan gue percaya waktu kita ngomong tentang Fuse itu bukan tentang 1 atau 2 orang. Because Fuse has never been about a person but it's always been about the people. And the people itu adalah siapa? Kita semua. Bilang kiri kanan, JJ ngomongin lu tuh. It's you guys. You guys are the people. Fuse itu adalah kalian semua. Setiap satellite, setiap leaders yang benar-benar all out. Dedicate your time and for His kingdom. Dan sekali lagi thank you so much and I just want to share right away karena waktu gue juga gak lama di sini karena biasa kalau gue lihat waktu gue langsung lihat Joel langsung tampangnya dengan warna stiker merahnya semua langsung keluar seperti itu. Boleh gak teman-teman biar gak tegang, I just wanna open this floor supaya kalian bisa bebas berekspresi, kalian mau tepuk tangan, kalian mau say amen, you guys wanna do anything, you guys freely express in this place. Amen? Jadi jangan kaku sama kiri kanan kita. Boleh gak kalian lihat kiri kanan kalian? Pandang dulu biar nggak ngerasa awkward sebelahnya. Dan katakan kepada kiri kanan kalian bahwa lu kinclong banget deh hari ini. Dan jangan stop sampai di sana, lihat sekali lagi. Dan katakan kepada mereka, ada Yesus di dalam hidup gue. Sadap. Haleluya. Alright. Ready to hear the word of God? Are you guys excited? Hari ini gue akan bagian firman Tuhan dan akan gue berikan judul Excellence in the Echo. Because I believe this year secara khususnya Fuse berbicara mengenai namanya excellence. And I believe excellence itu bukan dimulai hanya sekedar tahun ini, tetapi it's all started from day one daripada waktu Fuse mulai. The mentality dari Gary, Grace to begin all this thing. I believe excellence itu bukan dimulai dari suatu hal yang besar. But excellence is actually being consistent over the small things that you keep doing it on the daily basis. Sampai hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya kalian menjadi excellent. Dan kalian tidak akan pernah stop sampai di sana. And that's what excellence is all about. And gue percaya journey Fuse itu tidak mudah. There's always up and down. Karena kita gak selalu bilang, wah it's rainbow, semuanya indah. No. The first 6 years itu is building the foundation. I always believe that. And after that 6 years itu benar-benar di mana Fuse itu benar took off sampai hari ini Tuhan pakai Fuse dengan luar biasa sekali. Tapi gue percaya bahwa Fuse bisa ada dengan segala keragaman. Sekali lagi kita semua gak ada yang sama guys. Bilang kiri kanan kalian, lu sama gue beda oi. Kita semua beda, gak ada yang sama sekali. Tapi justru karena keunikan dan perbedaan kita semua, kita bisa bersatu bersama-sama. The point untuk satu tujuan. Dan Tuhan akan memakai segala keseragaman yang ada. Dan Tuhan bawa untuk to the next level lebih lagi. And that's what Fuse is all about. Tapi gue mau tanya kepada kalian semua. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Siapa yang kalian ngerasain deh Tuhan has been so good through all my ups and down in my life. If you guys feel that, boleh angkat tangannya kalian semua? Gue percaya banyak daripada kalian mengalami hal tersebut. Tetapi seringkali sebagai orang-orang umat percaya dalam Tuhan. Waktu kita udah mendapatkan kebaikan itu semua, kita hanya stop sampai di diri kita. Akhirnya kita tidak pernah menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana. Dan Fuse akhirnya menjadi suatu tempat yang sifatnya bisa menjadi eksklusif sekali. Akhirnya kita lupa, there is more than our satellite, there is more than our Fuse, there is more than our zone. Di mana banyak orang di luar sana yang belum pernah merasakan apa yang kalian rasakan. But I want to challenge you guys this year secara khususnya. Being excellent bukan berbicara sekedar hanya inward looking. Karena waktu kita mempersiapkan sesuatu, kita hanya melihat ke dalam apa yang kita bisa perbaiki dari dalam. Tapi gue percaya, Tuhan pasti berkati kalian. Siapa yang percayakan hal itu? He's a good father, He's a loving father. He's gonna bless you, karena itu nature daripada seorang bapak memberkati anaknya. Tetapi yang membedakan ya waktunya bukan waktu kita, tapi
waktu Tuhan sendiri. So don't worry about that. Kalian gak perlu khawatir. Tapi gue percaya ada suatu challenge yang Tuhan mau berikan di mana kita semua bukan sekedar excellence inward looking, tetapi excellence in the echo untuk kita keluar dan menangkan jiwa di luar sana. Karena banyak orang di luar sana masih belum menerima kabar baik ini. Dan I want to encourage kalian dan challenge kalian untuk mulai dari diri kita semua. Amin. Dan hari ini gue akan bagikan dari firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 7-15. And the word of God says like this. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Boleh katakan amin? Hari ini gue mau bagikan 3 hal kepada kalian semua mengenai excellence in the echo itu sendiri. Yang pertama, start with my life. Katakan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Start with my life. Mulailah dari hidup kita sendiri. Karena di ayat 16-19 katakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Wow. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Di sini teman-teman lihat deh. It's so interesting latar belakang dari seorang perempuan Samaria ini. Kalau kalian lihat, there's nothing good about this lady. Kalian bisa melihat latar belakang dia adalah seorang janda. Dia apa? Sering gonta-ganti pasangan. Bahkan suami yang ada pada saat itu bukan suami dia. And if you guys understand that part, orang yang sering gonta-ganti pasangan, gue percaya pasti there's some insecurity, ada sebuah kekosongan yang dia selalu mencari, tetapi dia tidak pernah puas. Akhirnya dia ada di posisi seperti itu. Dan kalau kalian tahu juga secara konteks, orang Yahudi pada saat itu juga benci dengan orang Samaria. Mereka tidak mau mempunyai hubungan apapun dengan orang Samaria, tidak mau makan, tidak mau berdagang dengan orang Samaria. Tapi yang gue suka dari Alkitab guys, Alkitab itu is always talking about the good news, the gospel. Dan gue bersyukur sekali Tuhan memakai orang-orang yang biasa, orang-orang yang kelihatannya tidak keren, orang-orang yang mungkin kelihatan apa? Minority. But praise God, because of that, you and I, we have hope in Jesus Christ. Dia gak memakai orang-orang hebat secara apa? Kayak orang-orang yang pengajar, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang kepala sinagog. Dia gak memakai orang-orang tersebut. Tetapi dia memakai orang-orang yang simple, yang mempunyai latar belakang just like you and me. But, there's that but. Yang membedakan waktu kalian berjumpa dengan Tuhan dan mengalami perubahan dengan Tuhan, Tuhan dapat mengubah suatu hal yang kita lihat mustahil, suatu hal yang kita lihat jijik, suatu hal yang kita lihat bau, nggak ada masa depan. But because of Jesus, akhirnya kita dilayakan, kita diselamatkan, kita diakui, kita diampuni, dan kalian semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dan itu suatu hal yang sangat berharga sekali yang kita harus alami. Makanya gue selalu katakan, kekristenan bukan tentang agama.
Don't just focus on the ritual stuff. Kalian angkat tangan dan lain-lain. Kalian boleh datang ke gereja. Kalian boleh mengangkat tangan. You can be the loudest in the room. Tetapi kalau kalian tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, it meant nothing. Kalian mau KKR 50 kali didoakan terpentar. Kalian udah mental sampai 5 meter. Itu kasihan banget sih itu orang ya. But it never changed you because what? Because you never experienced God. Gue percaya kekristenan bukan tentang agama, tapi Kristenan berbicara mengenai sebuah hubungan antara kalian dengan pencipta. And how do you guys know that? By answering my question. Siapa Yesus bagi kalian masing-masing? Renungkan pertanyaan ini sejenak. It sounds simple, tapi gue mau bertanya sekali lagi. Siapa Yesus bagi kalian? Coba renungkan. Apakah kalian cuma bilang, enggak kayak kalau Gary ngomong soal Yesus kayak baik deh. Kata Grace, Yesus setia. Apakah itu menjadi jawaban kita? Kata orang. Tetapi kalian tidak pernah bisa menjabarkan pengalaman pribadi kalian dengan Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya Yesus hanya sekedar ritual yang kita lakukan. Tetapi kalian tidak pernah mengalami secara pribadi. Karena gue percaya waktu kalian mengalami secara pribadi, one touch, one moment, one experience dengan Tuhan akan mengubah segalanya. Akan mengubah segalanya. Dan itu yang terpenting untuk kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Bukan cara kita berbicara. Penginjilan terhebat gue percaya bukan berbicara di atas mimbar. No. Berbicara di atas mimbar itu sangat dangkal sekali. Kenapa? Tergantung siapa yang bicara. Tergantung apakah kalian lagi lapar atau tidak lapar. There's so many factors. Tapi yang gue percaya hari-hari ini bukan berbicara dengan mulut kita, tetapi biar gaya hidup kita yang berbicara kepada mereka tanpa kata-kata kita. Kalau gaya hidup kita bisa berbicara, that's all, dan semuanya. Dan itu yang kalian harus alami. Gue beri contoh, siapa yang pakai skincare di sini? Cewek-cewek lain gak ada yang pakai skincare, alias gak mau ngaku, alias munafik. Gue percaya kalian glowing banget segitu. Coba gue pakai ilustrasi seperti ini. Bayangkan gue ini jelek. Udah gede ketawanya gak enak tuh. Kayak dibilang, J gak usah dibayangin J, emang lu jelek. Coba bayangkan gue jelek. Muka gue kering. Habis itu banyak jerawat. Beruntusan. Tiba-tiba gue pakai sebuah skincare. Dan waktu gue udah pakai, muka gue tetap sama. Gak berubah sama sekali. Habis itu gue kedatang kalian semua. Guys, kalian mau beli skincare ini gak? Coba gue pengen tanya, kalian mau beli gak? Gak ada yang mau kan? Mungkin ada beberapa yang gak enak. Oke deh gue beli deh J, karena lu yang jual gue gak enak deh sama lu. Tapi gak mungkin dipakai. Kenapa? Karena lihat aja muka lu. Muka lu jelek. Jerawatan. Hidup lagi. Tapi kalian gak bakal beli sama sekali. Tetapi what happened? Sekali lagi, the same guy, JJ. Mukanya jerawatan, beruntusan. Habis itu bisul di mana-mana, jerawat di mana-mana, jelek, hidup lagi, masih hidup juga. Tapi gue memakai sebuah produk yang akhirnya produk ini mengubah kehidupan gue. Yang tadinya muka gue kayak suram banget, kayak gak ada masa depan, tiba-tiba muka gue bisa glowing. Bahkan di malam hari glow in the dark. Habis itu gue jual barang yang sama ini kepada kalian. Will you guys buy it? Terima kasih Nat, itu kayak simpatisan banget ya, beli. Kayak gak ada emosional. Kalian mau beli gak guys? Kenapa? Kasihan, terima kasih itu penonton bayaran. Kalian mau beli kenapa? Because you guys see something different dari muka JJ. Kok ada yang berbeda? Kenapa gue jabarkan ini? Karena inilah seharusnya kehidupan kita semua di dalam Tuhan. Waktu kalian ngalamin secara pribadi dengan Tuhan, gue percaya kalian gak perlu. Kalian pasti gak bakal tahan, Kalian gak bakal tahan dengan apa yang kalian alami. Dan pasti kalian akan bagikan kepada teman-teman yang belum pernah mengalami itu semua. Dan teman-teman bisa percaya kenapa? Karena mereka melihat sesuatu yang berbeda dari kehidupan kalian semua. And I want to say this, you will only sell what you believe. You will only sell what you believe. Dan kalian gak usah disuruh dengan segala SOP, kalian akan menjual semua. Kenapa? Because I experienced something. Dan ini seharusnya menjadi gairah orang-orang percaya di dalam Tuhan. Enggak perlu disuruh, enggak perlu ada mission event.
Tetapi it'll be a nature untuk kalian bagikan kepada orang lain. Cause I experience the goodness of God. Karena gue mengalami mujizat Tuhan, gue gak tahan stop sampai di diri gue sendiri. Di 2 Korintus 4:13 katakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengalami Tuhan secara pribadi? Ada beberapa hal secara praktikal. Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kalian harus doa dengan penuh iman di dalam Tuhan. Read the words of God. Renungkan firman Tuhan. Kalian apa? Penyembahan dan pujian, praise and worship God. Kalian jangan pernah anggap itu suatu hal yang simple. Karena the moment kalian bisa menyembah Tuhan, kalian baca Alkitab, kalian dapat dijamah Tuhan. Dan kalian dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Pertobatan dan pengakuan dosa. Dan yang terakhir yang paling sering kita alami, waktu kita mengalami proses atau masalah yang diizinkan Tuhan terjadi, disitulah kita benar-benar mengalami Tuhan secara real. Bahwa Tuhan itu nyata dan ada buat kita semua. Itu yang pertama. Start with my life. Siapa yang mau mulai dari kehidupan kita terlebih dahulu? Yuk mulai alamin Tuhan. Experience God personally. Yang kedua, start with your one. Katakan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Start with your one. Mulailah dengan satu. Gue percaya being excellent itu berbicara mengenai apa? Mulai dari hal yang kecil dulu. Mulai dari satu. Kenapa? Karena lihat di ayat 3941. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya karena perbuatan siapa? Perempuan itu. The same women yang benar-benar apa? Seorang janda, seorang yang gonta-ganti pasangan, tetapi waktu perempuan itu mengalami Tuhan, dia mengubah satu kota. Because of that person. Dan itu suatu hal yang sangat powerful sekali. Kenapa? Karena perempuan itu bersaksi, ia mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah ku berbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Teman-teman lihat deh. Dia tadi Yesus mesti tinggal cuma semalam doang. Tapi karena perempuan itu, dia mengalami Tuhan. Dan akhirnya dia mulai membagikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Akhirnya dari satu perempuan, satu kota mulai mencari dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. The message that I want to share to all of you. Jangan pernah underestimate that one person yang kalian bagikan mengenai kebaikan Tuhan Yesus. Never underestimate that one person. Dan saya bisa mengatakan praise God, kita bisa melihat di mana apa yang dibenci manusia, dianggap kecil, tidak berarti, tidak berguna, ternyata dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. And that is something powerful buat kita semua. Makanya gue mau katakan kepada teman-teman semua, jangan fokus kepada hal-hal yang besar. Bukan berarti itu salah, no. Karena gue percaya semua perkara besar berawal dari setia akan perkara kecil. Sekali lagi, semua perkara besar berawal dari setia akan perkara kecil. Dan di mata Tuhan, satu orang diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai guys. One person. Seluruh surga bersorak-sorai. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalian lihat, dimulai dari mana? Yerusalem, bukan dari ujung bumi dulu. Kalau kita ikutin tren dunia, kita pasti mau mulai dari ujung dunia dulu. Kenapa? Keren, viral, FYP. Tapi Tuhan bilang apa? Mulai dari Yerusalem. Yerusalem berbicara mengenai komponen terkecil, terdekat di dalam kehidupan kita, yaitu keluarga kita terlebih dahulu. Jangan kalian jago di dalam pelayanan tapi keluarga kalian berantakan. What's the point of pelayanan? Kalian bisa menjadi orang yang dermawan tetapi kalian tidak pernah dermawan dengan papa mama kalian, dengan suami, dengan istri. Then no point. Akhirnya pelayanan menjadi tempat pelarian buat kita. Karena di pelayanan kita dihormati, kita memegang jabatan, akhirnya
itu yang menjadi tempat fokus utama kita, tetapi di rumah kita berantakan semua. Akhirnya kita cover everything and you are living on a mess. We look okay, we look fine, but we're not fine at all. Dan ini yang terjadi. Kenapa? Karena dengan keadaan teknologi itu yang dituntut. To always look good, to always look perfect. Akhirnya kita membangun packaging yang ada di luarnya. Tetapi packaging yang ada di luar tidak akan pernah satisfy apa yang ada di dalam kalian semua. Dan itu yang harus kita jalankan. Dimulai dari Yerusalem kita. Makanya gue mau katakan, start from where you are. Jadi kalian gak usah neko-neko. Gak usah doain satu bangsa. Tapi kalian gak pernah doain ART kalian. Kalian gak pernah doakan supir kalian. Kalian gak pernah doain kakak kalian, adik kalian, papa mama kalian, mertua kalian. Tapi kalian mau doain satu bangsa. Gue doain buat Zimbabwe. Gue mau doain Amerika, Afrika. Tapi orang di sebelah kalian tidak pernah doakan. Teman baik kalian tidak pernah doakan. Then what's the point? Semua cuma lip service yang kelihatan kudus mulia. But actually kita gak faithful over that one person in our life. The question is, who is your one person? Dan gue kan ada sedikit kesaksian. Gue tinggal di daerah Puri. Dan gue sering kalau misalnya gue ada meeting di daerah SCBD, CBD area. Gue sering tidak bawa mobil. Kenapa? Karena buat gue convenient. Gue datang ke sana pakai Grab, pakai Gojek atau apapun itu, GoCar. Gue bisa datang, gue gak usah cari parkir. Gue gak usah pusingin parkiran, habis itu gak usah pusingin bensin dan lain-lain semuanya. Sekali lagi tampangnya menghakimi, gue gak pelit loh. Tampangnya gak enak banget ngeliat gue kayak menghakimi sekali. Tapi gue suka lakukan itu biar efektif dan efisien, gue bisa caw anytime, selesai. Tapi gue ingat sekali ada that moment dimana waktu itu gue lagi naik Grab. Dan there's that guy lagi ngobrol, dan itu orang dari Puri ke arah CBD itu. Dan akhirnya gue mulai ngobrol sama dia, gue bilang, Pak bagaimana Pak kabar Bapak? Dia bilang, ya orderan lagi lesu ya hari-hari ini. Habis itu gue mulai cerita tentang, iya Pak, it's okay. Emang tough keadaan, tetapi gue percaya Bapak pasti bisa dipulihkan. Habis itu dia mulai cerita lebih lagi. Waktu gue mulai cerita, gue tukar cerita gue. Akhirnya gue mulai bilang sama dia, Pak, saya percaya emang hidup itu sulit. Tapi gue ada satu Tuhan yang gue sembah. Gue gak pakai nama Yesus pada saat itu. Waktu gue sembah dan gue percaya ada kekuatan dan pengharapan dalam Tuhan ini. Dan gak tahu kenapa Pak, gue pada saat itu gue bilang, gue rindu tuh doakan bapaknya. Dan akhirnya gue bilang sama bapaknya, Pak, boleh gak Pak saya doain bapak? Bapaknya bilang, oh boleh. Ini pertama kali loh di mobil ini saya didoakan. Habis itu akhirnya saya bilang, Pak, saya akan doakan bapak dengan kepercayaan saya. Tapi bapak nanti jangan merem Pak, saya akan merem, bapak jangan merem. Kalau bapak merem, kita sama-sama ke surga langsung Pak. Selesai kita, sudah. Akhirnya, gue bilang sama bapak itu, oke Pak, saya doakan. Dengan kepercayaan saya sebut tuh nama itu nama Yesus. Akhirnya gue doakan. Singkat cerita gue doakan, kelar. Akhirnya gue bilang, thank you Pak, gue udah sampai tujuan. Gue pisah sama dia. Waktu gue udah pisah, tiba-tiba gue dapat satu SMS. Dan itu bapak. Dan bapak itu katakan apa? Pak, terima kasih. Bapak sudah doakan saya. Karena waktu Bapak tadi doakan, saya gak tahu kenapa saya mengalami ketenangan. Dan sudah itu dia cuma katakan terima kasih banyak buat semuanya. Titik. Dan gue cuma balas lagi SMS dia pada saat itu. Gue bilang, Pak, Tuhan sayang sama Bapak. Jangan pernah menyerah. Terima kasih Pak. Sudah itu gue mungkin gak pernah ketemu dia lagi. I will never know. Tapi my part pada saat itu, gue hanya memberi saja akan kebaikan Tuhan. Gue hanya menabur di mana gue berada mengenai kebaikan Tuhan. Gue mungkin gak perlu mention nama Tuhan, tetapi gue bisa bawa esensi kerajaan surga dan apa yang gue alami kepada setiap orang. Dan gue bagikan cerita itu. Dan sudah itu gue gak tahu apa yang terjadi. Mungkin 5 tahun ke depan tiba-tiba bapak itu bisa bertobat. Gue gak tahu tiba-tiba karena percakapan yang sangat singkat, dia bisa mulai membawa satu keluarga yang mengenal Tuhan. Satu kampungnya, we will never know. And our part is just to give, sow, nabur. Kalian gak perlu pusingkan hasilnya. Karena kalau kalian tahu hasilnya, pasti kalian akan membanggakan diri kalian semua. Hasil itu tanggung jawab Tuhan. Tugas kita hanya nabur. Dimana kita berada nabur kebaikan Tuhan. Karena kalian gak pernah tahu apa yang kalian tabur. Seperti perempuan Samaria tadi. Satu perempuan bertobat, satu kota bertobat. You will never know. And this is the time
buat kita sebagai anak Tuhan untuk bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana. Karena dunia akan semakin parah. The world is not getting any better. They need hope. They need the good gospel, yaitu Jesus Christ itu sendiri. Makanya gue mau katakan, you are the only Bible some unbelievers will ever read, dari John MacArthur. Dan yang terakhir, waduh waktu cepat sekali ya. Yang terakhir secara cepat, start with His love. Kenapa pentingnya kita memulai untuk menjangkau dengan kasih? Karena kalian dapat melihat dengan keadaan hari-hari ini, di akhir zaman ini, di 2 Timotius 3 ayat 1-9. Ciri-ciri manusia di akhir zaman, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, berlagak tahu dan mengikuti hawa nafsu. Itulah keadaan di hari-hari ini. Gue gak tahu apa kalian melihat ciri-ciri ini di sekitar kita. Atau bahkan di kehidupan kita pun juga yang menjadi kriteria ciri-ciri orang di akhir zaman. Dan kalau kalian bisa melihat ada satu hal yang sangat penting, di mana benang merahnya dari ini semua, sebetulnya orang kenapa menjadi seperti ini? Karena mereka kehilangan yang namanya kasih. Dan itu kita harus alami. Makanya waktu kita mau membagikan sesuatu kepada teman kita, itu jangan dimulai dari kasih kita. Karena kasih kita terbatas. Kasih manusia itu transaksional. I love you because I want something from you. That's human. But when you start with the love of God, di mana kita semua tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan kita, menerima kita atas dasar kasih Tuhan, makanya kita dapat mengampuni, kita dapat mengasihi, kita dapat menerima orang apa adanya, bukan ada apanya. And that's something is important because your strength is not from you, but it started from the love of God yang kalian alami, and because of that kalian dapat berikan. Dan secara cepat ada beberapa perbedaan. Orang yang mempunyai kasih suka memberi, tidak sombong, mencintai sesama, mau berdamai, tidak menjelekkan orang, sabar, lemah lembut. Dan yang menarik Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu, kita semua, Fuse families, saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nih garis bawah ini. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukan kamu semakin rohani, kelihatan secara agamawi kami, no. Tapi jikalau kita semua saling mengasihi. And this is our part. Gue percaya, gue mau challenge Fuse untuk the following years ke depan semua. Jangan menjadi satelit yang eksklusif. Jangan menjadi zone yang sifatnya tentang yang penting kita fun. Tapi ingat posisi kalian sebelum kalian masuk Fuse. Dan waktu kalian mengalami kebaikan Tuhan di Fuse, melalui Infuse, melalui Fuse, Fusion dan lain-lain semua. Will you guys start giving that experience and share it to other people di luar sana? Ajak mereka, jangkau mereka. And this is the time for us. Tetapi sekali lagi kita harus mulai dari kasih daripada Tuhan. And because of that, I want to recap. Excellence in the Echo itu berbicara yang pertama, start with my life. Katakan bersama-sama yuk, start with my life. Yang kedua, start with your one. Pertanyaan gue, who is your one? Who is your one? Kalau Tuhan ingatkan pada hari ini, don't stop and start doing it. Dan terakhir, start with His love. Dan gue mau ajak kalian. Lari sendiri. Sama seperti kamu, aku pun sering merasa sepi. Menjalani hidup ini sendiri, jenuh terjebak dalam rutinitas yang sama. Dan kadang, aku pun kehilangan arah dan mulai bertanya, masih ada gak sih rencana Tuhan buat hidupku? Aku bisa lari cepat seorang diri, sibuk menggapai mimpi sampai lupa diri. Tapi ku lupa yang menjadi esensi. Sampai akhirnya, jalanku berpapasan dengan sekelompok komunitas bernama Fuse. Tempat yang mengaku perbedaan gak jadi penghalang. Keluh kesahku pun bukan untuk dihakimi, tapi untuk dikenali dan dimengerti.
teman yang menjalani bareng hidup, dan pengingat saat mulai kabur arah. Sesaat aku lupa bahwa hidup ini bukan sekedar perlombaan ke garis finish, tetapi sebuah perjalanan untuk dinikmati. 14 tahun Fuse berjalan, tetap berdiri dalam kasih, memandang perbedaan sebagai indahnya lukisan, menarik fokus pada Kristus, dan yang terpenting, menjadi teman jalan dalam memaknai hidup. Terima kasih ya Fuse. Buat kamu semua, selamat datang teman baru, dan selamat pulang teman lama. Mari kita jalan lagi bersama. Pertama-tama mungkin sebelum, kalau misalnya kalian yang belum tahu, di Fuse itu kita ada pastoral team. Dimana basically, these are the people yang, so we're not putting our names, but basically we're praying for Fuse, hopefully every single day. And I think kedepannya tuh gimana, what are the big things, arahnya seperti apa sih sebenarnya gitu kan. We make some interesting and sometimes tough decisions gitu. But anyway, mungkin if you guys don't mind, I'm gonna share a bit about this past 14 years, what it means to me juga. I think 14 tahun itu bukan waktu yang pendek. And in fact, anak gue yang paling gede aja baru umur 11 tahun. So actually Fuse has been there even more than ticket.com, kalau misalnya kalian nggak tahu. So actually we started Fuse first sebelum I started Ticket, gitu kan. And so I think tonight I just want to say one thing. I just want to say thank you. Thank you for everything. And we just want to be grateful. And I think it's good karena kayak kita bisa do this with everyone yang ada di sini. Dari semua satellite masing-masing yang berbeda-beda, gitu kan. I just want to be grateful buat setiap friendship yang kita udah pernah bikin melalui Fuse. Sometimes di Fuse itu kadang-kadang gak semua orang, the past 14 years gak semua orang ada di sini 14 tahun. Banyak yang udah mungkin udah move on with their life, yang pindah apa segala. But it doesn't matter because friendship is always friendship. Ya gak sih? So I also want to do the same with you guys. Grateful for the friendship that you guys made through Fuse. Setiap kita beda-beda journey-nya in our life. And please really cherish that. Karena I'm telling you, it's not easy to make beautiful and long-lasting friendship. Dan kita di sini, we've been here for some time already, right? And I'm really thankful for this support system that I have. These wonderful prayer pillars, right? I also want to be grateful buat semua hidup yang sudah bertobat. For those people that actually truly transform through Fuse. And I'm pretty sure itu banyak banget yang kita jalanin. I've seen a lot. And I'm pretty sure you guys mungkin salah satunya yang transform di Fuse juga. And I just want to be grateful for you guys. I want to be thankful and grateful buat setiap businesses, marketplace, financial stuff yang mungkin kita udah dapetin dari Fuse, I don't know. But I know there are a lot of business ideas yang comes up dari karena kenal atau ngobrol atau sekedar discuss with your friends, with some mentors or even myself gitu ya. I know that you guys have done a lot. Nih satu orang ini tiba-tiba diem kemarin baru launching satu brand baru. Apa namanya? Rempah bawang gitu kan. Jadi kayak it's just amazing, right? To see all of you. Careers, collaborations, dan menurut gue satu hal yang I really want to celebrate. Dan ini sesuatu yang benar-benar gue bangga banget. Actually, Fuse has been a very successful dating apps. I mean, like I just have to say it. Tapi beneran, I'm not kidding. Kadang-kadang orang kayak, wah nggak boleh, nggak spiritual ya. Tapi I'm telling you ya, it's better to meet the right person at the right place. And I'm very sure Fuse has done a lot of those. And in fact, kita actually udah banyak banget memberkati pernikahan orang. Melalui Fuse, beneran, I'm not kidding. So, tepuk tangan dong buat itu dong. Kalau yang belum ketemu jodoh gak apa-apa, tepuk tangannya lebih keras. Ya kan? Siapa tahu sebelahnya Cie atau apa gitu kan. So many relationships starts dari Fuse, I'm very sure.
Mau itu actual relationship ataupun sekedar friendship dan lain-lain. And I think banyak juga marriage yang diselamatkan dari Fuse. And I think I also want to be grateful for that too, right? So in general, Fuse has been truly a blessing, not just for me, I'm pretty sure, but also to all of you. Dan mungkin kalau misalnya gue bisa track back dan kita kira lihat kenapa sih kok so far kita Fuse kita has been bisa sampai saat ini. Padahal pas kita awal-awal mulai itu banyak banget orang yang actually bilang, and I'm talking about pastors di luar sana yang bilang kayak gak akan bisa. Lu actually start community tanpa ada Sunday service. And it's just pure community karena nggak ada duitnya, nggak ada supportnya dan lain-lain. But thankfully it's been 14 years. Kalau satu hal yang mungkin gue bisa ngomong cuma satu sih I think. Tadi JJ sempat mention, yaitu consistency. So I think tonight I just wanna put this and I just wanna say it one more time. Consistency. In whatever we do, especially diffuse, consistency is key. It doesn't matter how many people yang datang ke satellite kalian hari itu. Yang bisa datang. It doesn't matter how many people yang datang ke Fusion hari ini. It doesn't matter whether it rain or shines. Atau mungkin pas lagi ada masalah atau apa. But you know what, I just want to tell you guys, just come. Drag yourself. Right? Leaders, buat kalian semua yang mungkin sekarang lagi struggling di satellite kalian. I'm pretty sure, pasti ada aja kan. I just want to say one thing, you know what? Consistency will pay off. Dan buktinya ya Fuse ini. I'm pretty sure Fuse bisa sampai saat ini karena that one thing, consistency, right? Jadi over time kita udah live out, hopefully kita udah live out the very meaning of our name, which is Fuse itu apa? Fellowship in unity and serving with excellence. I'm pretty sure there are a lot of unity that's happening di Fuse, right? Tadi itu kan ada friendship, even marriage, mau itu dating, whatever it is, right? Mau itu like whatever lah ya, gitu ya kita kenal dan lain-lain. Tapi yang lebih lagi, yang what I see, itu adalah I just want to celebrate that we've seen a lot of people that serves with excellence. Boleh dong kasih tepuk tangan buat semuanya. Ini diffusion amazing banget kayak gini. Di infuse kita, di setiap retreat kita is also amazing. Di setiap fuse lead kita juga, you know what, I've just seen a lot of people that serve with excellence. And I think thankfully, kalau nggak salah tadi gue lihat Teten sekali lagi yang come up with the name Fellowship in Unity Serving with Excellence. Ada loh hari ini datang. Tadi saya lihat. Boleh dong tepuk tangan buat Teten juga sekalian deh. Karena ternyata nggak cuma jadi nama, pada saat nama itu dicanangkan awal itu kayak ragu-ragu, ini kayak namanya terlalu heboh ya. But actually, thankfully kita bisa lihat itu. Oke. And last one, right? Some of us itu kita cuman mulai sebagai orang yang datang, orang yang diajak, orang yang dijebak, mungkin orang yang nggak sengaja. Dan bahkan yang what I've seen, banyak yang actually datang randomly. Mau itu dari Instagram DM dan lain-lain. You know, through friends, pernah dengar ini, pernah dengar itu. Tapi one thing for sure yang gue mau ngomong adalah gak ada yang coincidence. Gak ada yang karena random aja. I'm pretty sure we are here because of God. Holy Spirit mungkin yang dorong kita, gitu kan. So, I wanna thankful, I wanna grateful buat semua leadership team. Buat semua core team. Boleh dong kasih tepuk tangan dong buat leaders kita. Buat semua core team. Buat headquarter, orang-orang yang help volunteer di situ. Dan juga buat Yala, our foundation team yang now udah bless 700, I think total more than 700 graduates dari PAUD kita. Boleh dong kasih tepuk tangan sekali lagi dong. It's just amazing. Right? So, we will look ahead karena if this is what God can do in 14 years, can you imagine what God can do for the next 14 years and beyond? So let's pray for that. Thank you so much guys. So let's keep showing up and walking in unity. And I think I'm gonna ask Grace to pray for all of us. Thank you. You guys kita boleh stand up. Berdoa nggak cuman
buat Fuse, tapi berdoa juga untuk satellite kalian. Berdoa untuk komunitas di mana kalian ditempatkan, teman-teman kalian, di pekerjaan kalian, di rumah gitu kan. Let us pray. Bapak, kami mengucap syukur 14 tahun pemeliharaanmu yang sempurna di Fuse ini, di mana kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan berkat-Mu, kami boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini dan menyentuh banyak jiwa Tuhan. Even us ourselves, Lord. Kami boleh mungkin cuma join, this is our first year atau this is my first month even. Tapi Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan hari demi hari. Kami berdoa biar Fuse ke depan terus boleh berjalan dengan Engkau. Langkah demi langkah kami ambil bersama dengan Engkau. Dan kami boleh mengenal isi hati-Mu, kami boleh menangkap agenda-Mu Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biar dari Fuse ini Tuhan boleh keluar orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang menjadi kingdom maker Tuhan. Kami boleh impart the kingdom values dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Kami boleh belajar di sini, kami boleh bertumbuh di sini, supaya kami boleh impact banyak orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang menyertai kami selama 14 tahun ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat setiap yang Kau percayakan buat kami tahun-tahun ke depan. Terima kasih Tuhan, in your name we pray. Amin. Majuan dikit kok Onat sama kalian. Ya, yuk. Rame-rame ya, 1, 2, 3. Oke, yeah, happy birthday Fuse. Boleh dipotong ya. Sambil potong, sambil bilang, teman-teman bisa bilang kanan kirinya, happy anniversary. Happy anniversary Fuse. Fuse adalah kita semua. Amazing. Oke, abis ini kita ada